Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Nah teman-teman sahabat ceriaku, hari ini aku akan lanjut dengan cerita yang aku tayangkan Sabtu kemarin. Dengan seperti biasa ya, aku selalu ditemani anak buluku Lexi. Dan ya, masih dengan novel berjudul The Asylum Daughter atau Anak dari Rumah Sakit Jiwa, yang mana hari Sabtu kemarin aku kisahkan tentang Lady Caroline. Jadi pemeran utamanya yang pertama Lady Caroline, yang kedua adalah Elizabeth. Hari ini aku akan menceritakan versi Elizabethnya ya. Dan aku akan menambahkan beberapa tokoh yang kemarin sudah aku sebutkan. Hari ini aku akan tambahkan dua tokoh, yaitu ada Mr. Miller, yang mana Mr. Miller ini dia adalah senior dokter di rumah sakit jiwa. Kemudian ada Dr. Phil, ini juniornya ya, itu. Oke, mari kita to the point, lanjut dengan cerita Elizabeth. Jadi pada tanggal 18 Juni 1837 lahirlah seorang bayi di rumah sakit jiwa, yaitu bayi daripada Lady Caroline. Bagi kalian yang belum nonton part pertama, silahkan kalian tonton part tersebut sebelum kalian lanjut dengan part kedua ini, dan linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, so pada hari Kamis Elizabeth lahir. Hanya 1 jam dia merasakan gendongan tangan ibunya, yang kemudian seorang suster merampas dia dari ibunya dan diserahkan kepada tukang kebun, dan akhirnya tukang kebun itu membawa dia ke rumah gelandangan atau workhouse. Dan di rumah gelandangan itu dia diberi nama Elizabeth Thursday karena dia terlahir di hari Kamis atau Thursday ya. Di hari Kamis adalah Thursday di bahasa Inggris. Dan karena dia nggak mau dikasih nama, bukan dia nggak mau sih, istilahnya keluarga bangsawan dari Lady Caroline nggak mau ini anak membawa nama keluarga. Jadi dia dinamakan Thursday. Karena di Inggris, kita kalau di Indonesia bapaknya siapa, anaknya siapa, nggak ada hubungannya di nama gitu. Jadi nggak membawa nama keluarga ya. Sementara kalau di Inggris itu wajib banget harus ada nama keluarga atau nama belakang. Jadi si tukang kebun berpikir, ya sudahlah, kasih dia nama belakang Thursday karena ya hari Kamis, intinya biar gampang aja, begitu kira-kira. Dan singkat kata singkat cerita, 8 tahun sudah berlalu. Elizabeth tumbuh menjadi anak yang cantik, penurut, cerdas. Selama dia di rumah gelandangan, dia nggak pernah kena hukuman ya, karena di rumah gelandangan itu sangat keras didikannya ya, nggak ada kasih sayang di situ. Dan dari kecil mereka sudah dipekerjakan gitu. Jadi dan juga diajarkan membaca dan menulis. Selama Elizabeth belajar, tidak pernah dia melakukan kesalahan. Dan di usianya yang ke-8 tahun, Elizabeth ini sudah mahir menjahit. Jadi diajarkan menjahit kayak jahit kancing baju atau ngelipat bagian pinggiran baju kayak gitu-gitu. Dia itu mahir. Pokoknya di usia yang baru 8 tahun itu dia bener-bener tangannya itu praktis gitu. So singkat kata singkat cerita, suatu hari datanglah Tuan Whittaker. Jadi kisah Tuan Whittaker ini, dia adalah orang kaya raya tetapi bukan bangsawan ya. Punya bisnis, intinya seperti itu. Ya menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Kalau bangsawan itu kan di atas gitu kan. Dan jadi Mr. Whittaker ini dia punya bisnis butik ya. Dia mendesain dan menjahit baju bagi orang-orang bangsawan seperti itu ya. Juga bagi orang-orang yang menengah ke bawah pun, seperti
baju-baju katun kayak gitu-gitu, dia juga melakukan hal itu gitu. Tetapi dia istilahnya orang kaya, punya bisnis. Tetapi Tuan dan Nyonya Whittaker ini tidak memiliki anak, tidak dikaruniai anak karena mereka ya bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu istilahnya mandul ya. Nah, istri dari Tuan Whittaker ini begitu menginginkan seorang anak, tetapi karena memang keadaannya mereka tidak dikaruniai seorang anak, Mr. Whittaker ini sangat cinta sekali kepada istrinya dan dia tidak ingin membebani istrinya dengan hal yang istilahnya bagi dia ya udahlah, yang penting aku punya istri wanita yang aku cintai, aku ingin dia bahagia walaupun nggak punya anak nggak apa-apa gitu. Tapi suatu saat Nyonya Whittaker berkata kepada Mr. Whittaker bahwa gimana ya kalau kira-kira kita ngambil anak dari rumah gelandangan, kemudian aku akan asuh dia seperti anak sendiri, jadi suatu saat kita tua nanti ada orang yang nerusin bisnis kita. Kira-kira seperti itu yang diinginkan Nyonya Whittaker. Kemudian Tuan Whittaker tidak setuju dengan hal itu. Dia bilang, ya nggak apa-apa sih ngambil anak dari rumah gelandangan, tetapi aku nggak mau kamu nganggap dia seperti anak karena dia cuman anak gelandangan gitu. Jadi dia pokoknya kayak jaga jarak banget, tidak menganggap orang gelandangan atau anak gelandangan itu ya sama-sama manusia gitu. Dia nggak mau, dia kayak dia di atas, yang gelandangan itu di bawah. Istilahnya posisi dia tuh mau seperti itu. Tetapi Nyonya Whittaker dia tetap bersikeras, dia menginginkan anak dari rumah gelandangan, nggak mau dari tempat lainnya. Dan akhirnya karena Mr. Whittaker ini begitu besar cintanya kepada istrinya, akhirnya ya udah dia pun datang ke Southwark Walk House. Ya, jadi ke rumah gelandangan Southwark, dia ya minta anak yang nurut, yang pintar, yang cerdas, yang tidak memiliki masa lalu dari keluarganya yang apa ya, yang nggak bagus gitu. Nah, ketika Mr. Whittaker ini di ruangan master pemilik rumah gelandangan ini, dia berkata dia menginginkan anak ya umur 8 tahun, 7 tahun terserah deh. Yang penting anaknya udah agak bisa menjahit kayak gitu, karena dia butuh pekerja untuk bantu dia di butik. Dan ya dia direkomendasi untuk mengambil Elizabeth. Dan dia tanya, nah anak ini yang namanya Elizabeth ini dia silsilah keluarganya gimana gitu. Lalu master rumah gelandangan ini membuka dokumen daripada Elizabeth dan melihat ada tulisan bahwa Elizabeth dilahirkan di rumah sakit jiwa. Tetapi master dari rumah gelandangan nggak mau dong ngomong itu pada Mr. Whittaker, karena kalau sampai dia ngomong nanti yang nggak bakalan diambil nih Elizabeth. Sementara Elizabeth ini kriteria anak yang paling pas gitu, anaknya penurut, pintar, pokoknya apa ya, lebih daripada yang lain itu agak nakal kayak gitu. Ya udah, dia bilang oh enggak, dia ya biasalah dari keluarga miskin, nggak bisa ngasih makan, nggak punya rumah, ya udah dia taruh di sini kayak gitu aja sih ngomongnya. Ya udah, Mr. Whittaker itu nggak ngecek kertasnya, dokumennya dari akte lahirnya Elizabeth itu, dia nggak ngurus gitu. Yang penting ya udah apa yang dia dengar ya udah itu dia percaya gitu. So sementara itu Elizabeth sedang berada di kamarnya dengan teman-temannya bercanda ya, teman sebaya. Jadi dia itu satu kamar ada 5 anak-anak yang seusia dia. Mereka itu suka berimajinasi bahwa mereka itu sebenarnya dari keluarga yang kaya. Suatu saat nanti orang tuanya pasti akan menjemput mereka. Namanya juga anak-anak kan bisa berimajinasi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Dan ya waktunya mereka bekerja. Jadi di
rumah gelandangan ini dari sedini mungkin mereka sudah diajarkan bekerja apapun itu. Jadi biasanya anak-anak yang masih balita itu udah disuruh ngupas kentang, dan kentangnya itu bisa berkarung-karung karena rumah gelandangan ini banyak sekali penghuninya gitu. Jadi ngupas kentangnya itu kayak kata Elizabeth, kayaknya kok nggak habis-habis sih gitu. Tetapi mereka harus nurut aja, karena kalau sampai mereka nggak nurut ya mereka akan dihukum, dipukul gitu sama masternya. So singkat kata singkat cerita, ibu asrama datang untuk memanggil Elizabeth. Elizabeth Thursday, ayo ikut ibu. Dan Elizabeth kaget, tetapi dia tidak berani ngomong apa-apa. Dia hanya bisa menjawab, baik bu. Dia pun meninggalkan pekerjaannya yang waktu itu dia masih ngupasin kentang ya. Dia berjalan di belakang ibu asramanya. Dia tidak berani bertanya kenapa, tetapi kenapa jalannya menuju ruangan master gitu. Nah, di benak Elizabeth berkata, dan dia berpikir keras kayak, kenapa aku dibawa ke ruangan master? Padahal kan perasaan aku nggak berbuat salah apa-apa deh. Selama diajarkan nulis, diajarkan berhitung, aku nggak pernah salah. Terus kalau lagi diajarin jahit-jahit, aku selalu cepet dan rapi. Apa ya salahku? Jadi dia itu takut banget, takut dipukul gitu. Tetapi ya udahlah, nggak punya pilihan, dia nurut aja, ngekor aja. Nah, sampailah di office atau di ruangan master, si ibu asrama ketok pintunya, tok 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 tok. Master, Elizabeth di sini. Dan oke, suruh dia masuk ya. Sebelum masuk, si ibu asrama bilang pada Elizabeth, Elizabeth, hari ini kamu akan dibawa oleh Tuan Whittaker. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik. Aku sudah siapkan barang-barang kamu. Jadi dia kan punya baju kayak gitu-gitu kan, sepatu yang disiapkan oleh rumah gelandangan tersebut. Dan Elizabeth berpikir, wah, ternyata bukan untuk dipukul. Ternyata aku dipanggil untuk diberi kesempatan untuk hidup di luar rumah gelandangan yang selama ini dia cuma bisa melihat keluar jendela dari kamar dia bahwa di luar sana ada orang-orang yang hidup selayaknya manusia. Bagi Elizabeth itu hidup di rumah gelandangan itu kurang manusiawi gitu, karena kan nggak bebas, ngobrol sama temennya juga terbatas ya. Dari kecil tuh udah bener-bener hidupnya tuh dalam ketakutan, salah dikit ya dihukum, dipukul kayak gitu. Nggak ada orang tua yang jaga, jadi yang jaga sesama orang gelandangan gitu. Tetapi mayoritas ketika udah agak gedean ya dijaga si ibu asrama, yang mana dibesarkan dan dididik dengan kekerasan, tidak ada kasih sayang sama sekali, sehingga Elizabeth benar-benar melihat dunia dari balik jendela itu selalu berandai-andai gimana sih rasanya hidup di luar rumah gelandangan ini kayak gitu. Dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan itu, sehingga Elizabeth selalu meyakinkan dirinya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa seberat apapun nanti pekerjaan dia yang harus dia lakukan, dia akan berusaha semaksimal mungkin karena dia tidak ingin hidup di dalam rumah gelandangan lagi gitu. So, singkat kata, singkat cerita, dibawalah dia oleh Mr. Whittaker ke rumah Mr. Whittaker ya, ke kediamannya. Sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ya. Dan di sana Nyonya Whittaker sudah menyiapkan kamar untuk Elizabeth, seakan-akan dia menyambut anak yang selama ini dia rindukan. Dia dekorasi kamarnya sedemikian rupa, spraynya itu juga dia yang jahit di bordil, terus dia juga yang jahit 5 dress ya, atau 5 gaun. Zaman dulu kan nggak ada orang pakai, kalau cewek pasti pakainya gaun ya, nggak ada celana gitu. Jadi dia sudah disiapkan 5 baju kayak gitu-gitu. Pokoknya benar-benar disambut dengan hangat oleh istri dari Tuan Whittaker. Kemudian ya sampai di pintu dia dibawa dan halo Elizabeth. Begitu sambut Nyonya Whittaker.
Aku Nyonya Whittaker, kamu Elizabeth. Iya Nyonya, gitu. Istilahnya Elizabeth itu kayak takut banget, takut kesempatan dia hidup di luar rumah gelandangan itu sekedar ilusi gitu, sekedar halu gitu, nggak nyata gitu. Jadi dia benar-benar ingin memastikan ini nih nyata dan kesempatan bagi dia untuk hidup layak gitu. Akhirnya si Tuan Whittaker berkata pada istrinya, ya udah sana urus dulu tuh anak. Tapi ingat ya, dia itu cuman yatim piatu gelandangan, bukan anak kita. Kayak gitu. Pokoknya ketus banget. Jadi Tuan Whittaker ini tidak pernah kasar secara mukul ya kepada Elizabeth, tetapi dia itu tidak mau mengakui bahwa Elizabeth ini ya layaknya anak manusia gitu. Jadi ya udah gelandangan aja kayak gitu. So anyway, Elizabeth dibawa, ditunjukin ke kamarnya. Yang kamarnya ya lumayan bagus ya dibandingkan dengan di rumah gelandangan. Satu kamar dia harus sharing dengan 5 anak lainnya, satu ranjang juga ya buat 5 orang gitu, 5 anak-anak. Sementara di rumahnya Nyonya Whittaker dia kamarnya cukup luas untuk dia sendiri, ranjangnya pun ukurannya lebih luas, terus model spraynya dan gaun-gaun dia yang disiapkan oleh Nyonya Whittaker tuh bener-bener cantik. Bagi dia itu sesuatu mimpi yang jadi nyata gitu. Dan Nyonya Whittaker melihat bahwa Elizabeth memang ada rasa sungkan. Jadi ya dia seorang wanita yang punya rasa keibuan ya. Dia pun berkata kepada Elizabeth, Elizabeth, mulai sekarang ini adalah kamar kamu dan ya di sini kamu akan istirahat, dan di sini dress kamu yang sudah aku buatkan sebelum kamu ke sini nanti kamu coba ya. Kalau umpamanya kurang kecil, aku kan nggak terlalu pas ukuran kamu seberapa. Kalau kurang kecil nanti aku bisa kecilin. Begitu kata Nyonya Whittaker. Kemudian Nyonya Whittaker lanjut berkata, kalau begitu kamu santai aja di sini dulu ya di kamarmu. Nanti kalau udah merasa agak nyaman turun ke dapur, kita makan dulu sebelum kita ke butik. Jadi butiknya tuh di lantai bawah, kamarnya tuh di atas kayak gitu. Ya akhirnya Elizabeth ditinggal sendiri di kamarnya. Dia pun bersyukur lagi dan bersyukur lagi, pokoknya penuh puji syukur dia bahwa wow, kamarku bagus, spraynya keren, terus dressnya cantik-cantik, dan kamarnya seluas ini hanya aku sendiri, nggak usah sharing dengan anak-anak yang lain. Wah, enak banget. Plus aku tuh suka banget menjahit. Aku tidak nggak sabar untuk bisa menjahit gaun yang dipakai oleh orang-orang bangsawan kayak gitu, karena butik itu memang langganan orang-orang para bangsawan kayak gitu. Dan ya karena Elizabeth nggak mau menyanyiakan waktu, dia pun segera turun ke dapur karena tidak mau dia dianggap males kayak gitu kan. Akhirnya, oh Elizabeth kamu sudah di dapur, ayo makan dulu. Nah makannya itu mewah bagi Elizabeth gitu. Jadi ada telur goreng, ada bacon, ada kentang bake-nya, terus ada pokoknya apa ya, English breakfast gitu ya. Sementara kalau di rumah gelandangan sarapannya tuh ya udah bubur oat itu doang kayak gitu, nggak ada apa-apa lagi. Terus nanti makan malamnya ya paling sup berair istilahnya, nggak banyak apa-apa di situ gitu, sedikit banget sayurnya, kemudian ya pakai kentang, udah gitu aja, nggak ada daging, nggak pernah makan daging Elizabeth gitu. Dan dengan lahap dia pun makan. Kemudian setelah makan, karena dia itu bener-bener takut nggak disukai gitu, takut dibalikin, jadi dia bilang, Nyonya aku udah kenyang, aku cuci ya piringnya gitu. Jadi tuh dia tuh baik banget gitu, nggak mau sia-siakan waktu gitu istilahnya. Tetapi Nyonya Whittaker ini memang dia menganggap Elizabeth seperti anaknya gitu. Jadi dia bilang, oh enggak dong sayang, nggak usah, nggak apa-apa, aku aja yang cuci piring, kamu langsung aja ke butik, lihat nanti
Mr. Whittaker minta tolong apa gitu. Jadi ya udah langsung kerja aja gitu. Nah, kenapa Nyonya Whittaker ini disebutnya Nyonya nggak Mama? Karena kan sama suaminya nggak boleh gitu. Tapi kalau dalam hati si Nyonya ini dia ingin jadi mama sama anak gitu. Tapi ya udahlah, yang paling enggak dia ada anak di situ walaupun sama suaminya suruh jaga jarak. Yang penting ya sekedar panggilan, yang penting rasa kasih sayang dia itu benar-benar ya kasih sayang seorang ibu gitu. Dan ya udah, Elizabeth pun turun ke butiknya, dan di butik sana disambut ketus seperti biasa oleh Mr. Whittaker. Oh, Elizabeth, akhirnya kamu turun juga. Ngapain dari tadi? Baru hari pertama di sini aja kamu sudah malas banget. Ya udah sini, ini ada gaun nih. Jadi ada gaun yang belum dijahit pinggirannya gitu. Jadi disuruh dites istilahnya skillnya Elizabeth seperti apa gitu. Kamu bisa nggak kira-kira ngerapiin pinggirannya gitu, di zoom ya, dijahit pinggirannya gitu. Dan Elizabeth pun nggak marah walaupun diperlakukan ketus karena dia sangat bahagia. Dia sudah bisa menghirup udara segar, makanannya enak, kamarnya bagus, bagi dia itu udah cukup gitu. Dia pun ya udah mulai ngesum ya, mulai jahit pinggiran gaun tersebut. Dan sebenarnya Mr. Whittaker ini melihat, wow, anak seusia Elizabeth baru 8 tahun, kerjanya cepet dan rapi, itu benar-benar sesuatu kayak wow gitu. Nggak nyangka gitu. Akhirnya ya dipuji tetapi ya tetap ketus gitu. Oh, Elizabeth, ternyata kamu pinter juga ya. Ya udah kalau gitu nanti kamu nanti bisa aku ajarin untuk ngedesain ya, ngedesain baju sama menjahit komplit gaun gitu. Dan Elizabeth pun sangat senang karena memang itu cita-cita dia selama dia di rumah gelandangan. Sejak dia awal diajarin menjahit, dia selalu berandai-andai bisa menjahit gaun yang sangat cantik yang dipakai oleh para bangsawan kayak gitu. Itu memang cita-cita Elizabeth. Oke. So anyway, 4 tahun berlalu, Elizabeth akhirnya dia berusaha dengan sangat keras ya. Dia sangat bahagia punya sosok seorang ibu, walaupun nggak boleh manggil ibu, tetapi dia bahagia kasih sayang dari Nyonya Whittaker tuh ya bagaikan seorang ibu bagi dia gitu. Terus makanan selalu enak, nggak pernah kelaparan, selalu ada daging, ada kue, pokoknya mewah bagi Elizabeth. Dan dia 13 tahun dia sudah bisa mendesain ya, karena sering diajarin. Kemudian satu saat dicoba oleh Nyonya Whittaker, coba kamu bikin gaun, istilahnya buat dia sendiri dulu gitu. Jadi dia bikin, dia senang banget karena istilahnya kan dia dapat kainnya, dapat segalanya itu gratis gitu. Dia bisa bikin, akhirnya dia senang banget. Dan Nyonya Whittaker sangat kagum dengan kemahiran dia di usianya yang begitu muda. Dia benar-benar sebenarnya desainer yang benar-benar berbakat gitu. Dan ya, singkat kata, singkat cerita, ketika Elizabeth berusia 14 tahun, Nyonya Whittaker jatuh sakit. Di situ Elizabeth udah agak gedean ya, umur 14 tahun. Dia selain bisa mendesain dan menjahit gaun secara komplit, dia juga bisa masak, udah jago, udah bisa bikin roti, masak apa aja lah istilahnya, English food itu udah bisa dia karena kan belajar dari Nyonya Whittaker. Jadi ketika Nyonya Whittaker ini sakit parah, kena kolera. Zaman dulu kan penyakit kolera itu kayak virus saat ini yang bener-bener aduh serem gitu. Dia yang ambil alih dapur dan juga butik. Dan so singkat kata, singkat cerita teman-teman, setelah sekian lamanya Nyonya Whittaker sakit keras karena kolera dan belum ada obatnya waktu itu. Jadi akhirnya ya satu-satunya wanita yang memberikan kasih sayang pada Elizabeth meninggal dunia. Dan di situ Elizabeth sangat bersedih. Dan pas Nyonya Whittaker itu meninggal, Elizabeth umurnya 15 tahun.
Setelah hari meninggalnya Nyonya Whittaker, suami dari Nyonya Whittaker atau Tuan Whittaker ini, dia jadi berubah. Dia tidak lagi memiliki motivasi untuk hidup, tidak lagi memiliki alasan untuk bekerja. Dia istilahnya give up. Jadi dia akhirnya minum, mabok-mabokan setiap hari, dan parahnya dia juga main judi. Sehingga penghasilan dari butiknya hari demi hari menyusut, dan di satu sisi akhirnya Elizabeth lah yang mengambil alih semuanya. Istilahnya Elizabeth yang kerja, yang ngedesain, yang ngurus keuangannya, yang kemudian tiap sore pasti Tuan Whittaker, mana hasil hari ini, mana hasil hari ini. Tetapi Elizabeth berpikir 2 tahun berturut-turut selalu seperti itu. Sementara stok yang ada di butik udah makin habis, sudah tidak ada lagi kain sutra, cuman tinggal ya kain katun dan kain yang murah. Istilahnya sudah tidak ada kain yang berkualitas bagus untuk membuat gaun untuk para bangsawan, dan lambat laun hal ini berakibat fatal bagi bisnisnya, karena para bangsawan sudah tidak lagi suka untuk buat gaun di sana, tetapi pindah ke butik yang lain yang lebih cerah, lebih hidup. Jadi sejak Nyonya Whittaker meninggal dunia, butiknya itu makin redup ya, jadi kekurangan bahan dan lain sebagainya. Ya suasananya udah nggak seceria waktu Nyonya Whittaker masih hidup. Dan parahnya juga makin hari Tuan Whittaker makin terpuruk keadaannya ya. Dia sudah tidak pernah ngurus lagi butiknya mau gimana, tapi dia yang penting mau uang. Kalau uangnya sedikit hasil dari hari itu Elizabeth buka butik, dia pasti bilang, kenapa kok sedikit. Elizabeth hanya menjawab, ya udah Tuan, besok aku kerja keras lagi gitu. Tapi sih nggak pernah marah gitu, nggak pernah marah. Pokoknya kayak Tuan Whittaker tuh ada ya hidup, tapi nggak mau hidup gitu. Yang dia lakukan setiap hari ya udah mabok, main judi, pulang dari tempat perjudian dia mabok, tidur, bangun lagi sorenya. Setiap hari seperti itu, sehingga Elizabeth ambil alih semuanya kan. Jadi dia yang ngitung keuangan segala macem, dan dia bener-bener sedih. Dia berpikir kalau keterusan seperti ini, semua yang udah mereka rintis ini pasti akan gulung tikar, istilahnya seperti itu. Tetapi di satu sisi Mr. Whittaker nggak bisa diajak ngomong karena selalu dalam keadaan mabok yang nggak sadarkan diri. Jadi maboknya itu sampai kayak ya udah pulang ke rumah lemes, tidur, bangunnya ya pergi lagi, minum lagi kayak gitu. Paling malam itu cuman makan malam itu ya Elizabeth yang masak. Tetapi makin hari walaupun nggak kelaparan, itu makanan itu istilahnya makin irit. Kata Elizabeth itu istilahnya untuk makan daging yang biasanya satu mangkok sup itu dapat dagingnya segede tangan gitu, itu cuman seiris seujung jempol gitu, karena memang harus nyirit, kalau enggak bisa kelaparan kata Elizabeth. Tetapi dia nggak punya siapapun untuk berbicara. Dan suatu hari, nah ini part ketika Lady Caroline berjumpa dengan Elizabeth. Suatu hari ada seorang wanita yang cantik jelita, sekitar berusia 30 tahunan, masuk ke dalam butik. Dan dia memandang Elizabeth dengan, menurut Elizabeth kayak ada sesuatu, tetapi Elizabeth nggak tahu apa itu. Dalam hati Elizabeth, dia berpikir kayak pernah ngelihat lady ini. Sementara Lady Caroline pun juga
Ya, Lady Caroline posisinya dia tahu bahwa Elizabeth itu anak dia gitu, anak gadis dia yang waktu bayi itu dirampas oleh suster dan dimasukin ke rumah gelandangan. Tetapi kan intinya dia tidak mau membuka diri langsung, takutnya nanti Elizabeth nggak percaya atau gimana gitu. Jadi yang dilakukan oleh Lady Caroline adalah PDKT gitu. Jadi ketika Elizabeth melihat Lady Caroline, Elizabeth tuh senang, istilahnya, wah ada bangsawan lagi nih masuk ke butik sini, minimal kan kalau aku bisa memuaskan buat gaun yang indah buat dia, pasti bisa jadi langganan lagi, jadi butiknya nanti bagus lagi, istilahnya kayak gitu. So, singkat kata, singkat cerita, Lady Caroline berkata pada Elizabeth bahwa dia ingin gaun, dan Elizabeth bertanya gaunnya seperti apa, modelnya seperti apa. Dia bilang, terserah kamu deh, kamu yang desain gitu, pokoknya terserah kamu. Tetapi posisinya butik itu out of stock, jadi nggak ada stok kain yang bagus gitu. Istilahnya cuma tinggal kain yang murahan, yang nggak cocok lah buat sekelas orang bangsawan seperti Lady Caroline. Dengan malu-malu Elizabeth berkata, maaf Lady Caroline, stok kain kami sedang kosong. Jadi kayaknya tidak dia nggak mau kelihatan minta uang duluan karena malu, takutnya bangsawan ini pergi kayak gitu. Tetapi di satu sisi dia juga berharap hal itu gitu. Akhirnya Lady Caroline kan paham, dan Lady Caroline berkata, oh kalau umpamanya aku bayar di muka gimana, bisa nggak? Nah di situ Elizabeth kayak memiliki harapan lagi, dan oh oke gitu, akhirnya dikasih uangnya dan Elizabeth sangat bahagia. Dan uang itu Elizabeth simpan di bawah, ya di kamar dia ada penyimpanan kayak di lantai yang bisa dibuka kayak gitu, taruh di situ karena dia nggak mau Tuan Whittaker mengambil uang itu, karena uang itu kan untuk beli gaun, beli kain maksudnya gitu, dan kain itu kan yang kayak kain sutranya segala macamnya itu kan pasti mahal gitu. Jadi yang diberikan pada Tuan Whittaker setiap harinya ya hasil dari servis permak gitu. Jadi kayak zaman sekarang kan ada permak-permak gitu, zaman dulu juga teman-teman ya, kayak oh bajunya kegedean mau dikecilin karena mau buat anaknya atau gimana, kayak gitu-gitulah kerjaan Elizabeth. Jadi uang yang hasil kayak gitu dia berikan pada Tuan Whittaker, yang mana semakin hari memang semakin jumlahnya semakin kecil karena memang ya bisnisnya merosot banget, karena kan Tuan Whittaker bener-bener nggak ambil alih, nggak berusaha, yang ada dia memang nguras keuangan dari satu-satunya penghasilan dia ya dari butik itu. Jadi makin lama ya makin habis aja uangnya gitu, uangnya habis, kainnya habis, stok semua buat jahit menjahit semuanya habis kayak gitu. Ya pokoknya di ujung tanduk lah ya bisnisnya, mau tutup, mau gulung tikar kayak gitu. Cuman Elizabeth berpikir sejak ketemu dengan Lady Caroline dia selalu menyisihkan sedikit koin. Intinya bagi dia kan dia selama ini memang tidak pernah digaji, tapi dia bersyukur karena dia selalu dapat kamar yang bagus, makanan gitu ya. Tetapi dia pikir kalau dia tidak menyisihkan sedikit koin dari penghasilan dia, nanti ketika dia kan juga nggak tahu gitu, ketika Tuan Whittaker ada apa-apa dengan dia umpamanya diusir, dia mau kemana? Dia paling nggak kan harus punya sedikit uang untuk cari kos-kosan istilahnya gitu kan. Lalu ya beberapa hari kemudian ya 5 hari kemudian gaunnya udah selesai, indah sekali. Lady Caroline balik dan Lady Caroline bahagia melihat anaknya sebenarnya desainer yang benar-benar berbakat. Dia suka dengan gaunnya, dia pakai dengan bangga sekali, tetapi dia tetap belum bilang bahwa dia adalah ibu daripada Elizabeth.
Dan ya seminggu beberapa kali Lady Caroline pasti berkunjung ke sana, ya pasti untuk buat baju lagi. Alasannya tuh seperti itu gitu, karena ya itu cara dia PDKT. Jadi gini teman-teman, orang bangsawan ya kan perempuan nggak perlu bekerja. Memang yang bekerja zaman dulu itu pasti laki-laki aja gitu. Dan dari kalangan bangsawan, kalau dia itu perempuan, setelah dia umurnya sekian, istilahnya udah agak dewasa 18 ke atas, mereka itu berhak mendapat gaji atau allowance. Ya, allowance kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia tuh kayak jatah per bulan gitu, sekian-sekian gitu. Memang ya dia berhak aja gitu, terserah uangnya dia mau buat apa kayak gitu. Jadi dari situlah Lady Caroline punya uang istilahnya kan, untuk ya sering-sering datang ke Elizabeth untuk buat gaun lagi walaupun dia sebenarnya nggak butuh. Dan suatu hari setelah mereka kenal ya beberapa bulan, Lady Caroline berpikir itu adalah waktu yang tepat untuk mengajak Elizabeth berbicara. Whenever